musisi, kemudian menjadi seorang pengusaha, dan akhirnya terjun ke pemerintahan. Dia adalah Mas Triawan Munaf. Nah, aku akan ngobrol bersama dengan Mas Triawan Munaf, membicarakan seputar musik, usahanya Mas Triawan Munaf, dan keterlibatannya di kepemerintahan. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas Panca, Aduh. kabar saya baik. Baik ya. Ini memang volumenya kecil, tapi nggak apa-apa kan. Kita memang sekarang di zaman COVID ini harus ngomongnya pelan-pelan supaya nggak muncrat. Oh ya benar ya, itu ya. Karena aku mengetahui nih backgroundnya Mas Triawan kan semuanya berseni nih, dari keluarganya Mas Triawan, orang tuanya, kemudian Mas Triawannya, terus udah gitu ada saudara Mas Triawan juga, Faris RM, kemudian Sherina anaknya. Mas masih bermusik nggak sekarang? Musik nggak bisa dilepasin. Jadi memang orang itu terlahir ada 3 lah ya. Ya. Orang yang malah lebih mungkin kalau dikelompokin ya, ada anak-anak kecil yang kayak alien, umur 4-5 tahun udah bisa main musik klasik yang gitu kan. Ya. Saya ngomong itu selalu, mereka tuh anak-anak prodigy itu alien, itu bukan makhluk bumi itu ya, karena ajaib. Nah, ada kelompok itu orang-orang yang so gifted gitu ya, diberikan talent dan kemungkinan untuk bisa mengekspresikan keluar biasaan mereka. Itu untuk saya itu semacam alien, semacam makhluk di luar angkasa, nggak masuk di akal ya. Ada yang begitu, ada yang les tetap berbakat, tapi baru umur-umur yang udah nantinya baru dia kelihatan bagusnya, tapi berbakat banget ya. Tapi ada juga orang yang tengah-tengah nih, orang-orang yang lebih minat bermain musik, minat mendengar musik, dan dia belajar mati-matian sampai akhirnya dia bisa menguasai ya. Tapi menguasainya tentu pakai hati, pakai jiwa, pakai semua emosinya gitu kan. Jadi itu juga memberikan warna. Coba kalau kita lihat semacam Titik Puspa ya. Beliau nggak bisa baca not balok. Beliau nggak bisa baca not angka bahkan waktu itu katanya ya. Tapi Tuhan memberikan seorang suami musmu alim ya, yang pinter main piano, bisa mengkomposisi lagu. Nah, jadi ide dari Titik Puspa bersenandung itu bisa jadi lagu. Nah, itu pakai jiwa gitu. Sampai sekarang kalau kita tantang yang Titik kita bikin lagu ya dalam waktu sejam sekarang nih, ya bisa dia. Nah, ada juga orang yang sama sekali nggak punya kemampuan, nggak punya minat, ya. Malahan kalau ikut-ikutan nyanyi, ketukan juga dia nggak. Paling kesel pasti Mas Panca kalau lagi ngatur fashion show, kalau ada peragawati yang nggak bisa ngikutin beat. Ada kan ya? Ada kan ya? Nggak bisa ngikutin beat gitu. Secantik apapun juga kalau dia nggak bisa ngikutin beat kan repot ya. Nah, mungkin keluarga kami itu ada di tengah lah ya, bukan orang-orang yang genius ya. Kecuali Faris RM itu genius, Faris RM. Tapi yang lain-lainnya, kakaknya Faris RM dua-duanya, lalu di keluarga saya, kakak nomor 2 saya, lalu anak-anak, semua bisa main musik. Yang paling berbakat, ya Sherina. Nggak tahu kenapa, itu juga ajaib aja untuk saya. Ternyata dia bisa ngarang lagu, bisa main musik, bisa rekaman sendiri, dan lain-lain. Itu yang seperti omnya, Faris RM gitu. Nah, tapi yang paling penting semuanya harus pakai jiwa, seperti yang saya tadi bilang. Karena penjiwaan itulah saya nggak bisa lepas dari musik. Karena ekspresi kita pasti banyak lah orang, kita mau senang pakai musik, mau sedih pakai musik, ya kan? Sampai-sampai saya sempat bilang, nanti ya kalau saya mati, mesti ada lagu ini diputerin setelah orang-orang pulang dari makam. Ya kan? Segitu sentimentalnya gitu. Apa musik itu untuk kita gitu. Lagu saya kalau nanti ingetin ya kalau saya meninggal, lagunya The Long and Winding Road. Nah, itu tolong diputar di belakang saya. Beatles. Disappear. Nah, itu. Ya. Aduh, Mas Irawan ngomongnya kalau langsung mati-mati aja. Kan sekarang mesti siap. Iya. Kita sekarang mesti lebih siap, ya kan? Kita nggak tahu sampai kapan ini COVID ini. Aku
Pengen tahu nih Mas, cerita dong awal Mas Triawan nih bermusik itu gimana? Terus musiknya Mas Triawan nih dulu apa? Jadi alat musik yang kita kuasai karena memang ada alatnya itu piano. Jadi piano itu harus ada di setiap rumah keluarga kita gitu. Apakah itu piano yang besar atau yang upright, yang kecil. Nah, jadi karena memang sudah ada di rumah, aneh lah kalau anak-anaknya nggak bisa main, walaupun mungkin mainnya sembarangan, ada yang main karena les klasik, ada juga main bersama teman-temannya asal-asalan, tapi ya bisa lah gitu ya. Itu awalnya sebetulnya. Jadi saya selalu mendengarkan kakak saya latihan musik klasik, ya, belajar musik klasik dari seorang guru musik klasik di Bandung. Saya dulu tinggal di Bandung ya, Mas Panca ya. Tinggal di Bandung, lalu ada guru classical music namanya Bekalel. Bekalel, orang Hungaria yang tinggal di Bandung, di Jalan Diponegoro. Nah, jadi kakak saya tuh lesnya di situ. Dan kalau dia les, saya suka anter, gitu. Apakah jalan kaki atau pakai beca. Di Bandung kan masih sepi, pakai beca tuh seneng. Ya. Anter dia setiap hari Minggu pagi les. Saya juga disuruh les, tapi saya nggak mau, gitu. Nggak mau. Akhirnya saya belajar dari kakak saya tentang chord-chord, belajar sendirilah. Karena kita suka musik rock, musik pop, dan ini kita ikut-ikutin sendiri, gitu. Akhirnya ngarang lagu juga bisa. Jadi gitu nih, satu hal lagi. Kalau kita bisa main musik secara klasik kayak kakak saya, ya, dia tahu pakem-pakemnya, tarafnya tuh naik-naik gitu ya, level ini terus kan ada ujian-ujiannya. Saking dia menguasainya teori dan lain-lain, dia nggak berani ngarang sendiri lagu. Tapi orang kayak Titiek Puspa yang nggak tahu teori-teori musik, dia bisa bikin lagu cinta atau apapun gitu ya, tanpa malu, tanpa takut bahwa ini tidak memenuhi standar yang dia pelajari. Kan kalau kakak saya misalnya belajar klasik, ngarang lagu ini, ini kan nggak ada di pakemnya itu, gitu kan. Jadi gitu. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang kalau belajar musik klasik atau mau belajar hal-hal yang serius, tidak mudah untuk dia bisa menciptakan sesuatu, karena dia merasa ada kekurangannya terus ciptaannya dibandingkan dengan apa yang dia pernah pelajari, gitu. Nah, saya, karena tidak belajar musik klasik, saya berani, gitu. Dari SMP kelas 1, saya udah ngarang lagu cinta. Judulnya Gagal Lagi. Oh, gagal lagi. Ditolak terus sama cewek soalnya. Kenapa mau langsung menciptakan lagu cinta, Mas? Ya itulah. Mungkin karena ya kita kan zaman itu cinta monyet, suka sama ceweknya cuek. Ya, aduh, gagal lagi. Pindah ke sini cuek juga gitu. Gagal lagi ku kali ini. Masih ingat yang ke-7 kalinya. Nah, jadi ekspresi itu bisa feeling itu bisa diekspresikan oleh musik gitu. Sesimpel apapun ya, sebodoh apapun. Tapi ada melodi, dan itu kan nanti masalah aransemen tuh ada tukangnya kan, ya kan? Ada tukangnya yang nulis not kita, yang bikin orkestranya, ada gitu. Tapi ada juga yang komplit gitu. Grup bandnya Mas Triawan apa namanya ya? Oke, jadi waktu SMP saya punya grup band namanya The Wishing Well. Ya. Jadi kerjanya tuh main musik kalau ada perpisahan-perpisahan. Nah, kayak apa? Pensi ya? Pensi, ya kan? Ya paling di pensi sejenis pensi gitu. Lalu SMA saya udah mulai diajak serius main band yang dibayar gitu ya, profesional, namanya Lizard. Nah, perbedaan kita sama pemain musik di Indonesia lainnya pada saat itu, kita udah berani ngarang lagu sendiri dalam bahasa Inggris gitu. Nah, waktu di Lizard itulah saya dikeceng sama senior saya, band Giant Step. Ya, Giant Step itu udah band lokal yang sudah menasional gitu, namanya Benny Subarja tokohnya. Saya dicabut saya dari band kecil saya. Saya mengkhianati teman-teman saya tinggalkan, saya pindah ke band yang lebih besar. Jadi ada rasa bersalah, tapi ya kapan lagi saya bisa masuk super group gitu kan. Rambut saya panjang, badan saya kerempeng. Aduh, sekolah ketinggalan, ya banyak ketinggalan dalam sekolah saya. Nah, karena udah tour gitu ya, kemana-mana, ke Semarang, ke Malang, ke Ujung Pandang, kemana dengan band Giant Step itu gitu. Nah, di situ saya dituntut untuk lebih berekspresi untuk mengarang lagu, karena setiap saat ada rekaman kan, ya. Nah, dalam bahasa Inggris saya ngarang, walaupun bahasa Inggrisnya juga kalau baca sekarang apaan sih artinya. Gitu, jadi zaman itu beda ya sama sekarang.
kita bisa masuk televisi, satu kali aja masuk televisi TVRI dalam acara Aneka Ria Safari yang punya Edison. Itu kalau kita punya lagu baru, sekali aja keluar di acara itu langsung menasional dan besoknya langsung laku kaset kita. Kaset, ya. Langsung laku. Jadi kalau sekarang nggak bisa, sekarang ini kita mau mati-matian di satu televisi, ya. Seharian pun kita nyanyi di televisi itu. Nggak akan ada yang lihat, maksudnya nggak akan cukup untuk menjadi satu hit, karena banyak sekali media. Makanya saya mengalami itu semua, sampai sekarang, umur saya tentunya sudah tidak muda lagi, tapi saya merasa tidak pernah terlalu ketinggalan dari perkembangan yang dirasakan oleh anak-anak saya, oleh anak-anak muda, oleh Mas Panca. Waktu itu aliran musiknya apa ya di Jaya? Rock. Gitu. Rock. Itu albumnya laku nggak dulu? Jadi gini nih, lucu nih ya. Okay. Jadi kita sangat idealis. Yeah. Kita nggak mau nyobain lagu pop gitu ya. Kita maunya lagu rock. Ciptaan kita sendiri dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pada suatu hari tokoh band saya, jadi kan ada vokalis leadernya kita ya, Benny Subarja, itu mendapat kontrak dari satu perusahaan rekaman namanya JK Record. Saya maunya rock. Jadi kita rekaman lah tanpa ada diskusi dengan produsernya, tanpa ada kesepakatan apa-apa karena sudah masuk kontrak dua album kalau nggak salah. Kita rekaman di Jakarta rekamannya. Udah jadi. Si Kang Benny Subarja, teman saya yang vokalis dan gitaris ini, bertugas untuk mempresentasikan itu kan ke produsernya kan. Yeah. Ternyata setelah dia pulang dari situ, kabar buruk. Dia bilang, albumnya terlalu idealis katanya. Terlalu idealis. Nggak akan dikeluarin katanya kalau album ini nggak akan laku. Kami takut sekali album yang sudah jadi itu tidak bisa keluar. Akhirnya saya bikin lagu dalam setengah hari saya selesai. Terus saya bikin lagu, judulnya Geregetan. Geregetan, aku geregetan. Tahu kan lagu itu? Itu mah ciptaan Mas Triawan? Iya, itu ciptaan saya tahun 85. Ya, aku tahu. Akhirnya dipakai sama Sherina. Lagu itu untuk saya sebuah pengorbanan besar, ya, karena bukan aliran saya sama sekali, bukan aliran band. Terus terang saya malu sekali sama teman-teman rockers, ya. Tapi saya bilang kita mesti bersiasat. Kita mesti ada cara untuk mengeluarkan album ini. Malahan dijadikan judul. Wah, ini nih lagunya mesti kayak begini. Padahal saya ngarangnya lagunya setengah jam. Akhirnya kita rekam, ya udahlah satu lagu dijadikan judul album. Geregetan. Aduh, malu. Saya malu sama God Bless, malu sama Rollies. Kok kita jadi masuk ke dunia yang ringan-ringan begitu gitu kan ya. Udah berjalan, akhirnya saya sekolah ke luar negeri, terus saya pulang, main lagi. Terus akhirnya waktu saya punya anak, nih kita motong dikit, lompat sedikit ya. Sherina sudah besar, ya setelah Sherina sudah besar, dia bikin album. Dia bilang, ayah, aku boleh nggak pakai lagu ayah? Dia nggak bilang judulnya apa, tapi jangan lagu yang geregetan itu ya, saya bilang ya. Itu memalukan itu. Ya. Saya bilang memalukan. Ya pokoknya nanti beres lah, katanya. Terus pada satu hari, dia sebelum album itu keluar, dia minta saya datang ke kamarnya. Ayah, mau dengerin nggak lagu ayah yang aku udah rekam? Begitu masuk ke kamar, diputar sama dia lagu geregetan itu. Terus saya bilang, jangan taruh nama ayah ya, no name aja gitu. No name aja. Ternyata karena dia aransemen sama dia gitu ya, karena mungkin melodinya catchy, ya itu juga yang membawa album dia bisa dilirik orang waktu itu gitu. Jadi antara selera pribadi sama selera pasar ada yang harus dikompromikan ternyata Mas Panca ya. Kalau kita bicara market ya. Waktu itu apa yang membuat Mas Triawan udah cukup di musik, sekarang saya mau jadi pengusaha gitu? Ya gini, terus terang saya tuh karena saya tidak menekuni musik terlalu serius dan saya tidak seberbakat Faris RM. Yeah. Udah saya mau ambil yang lain aja deh, gitu kan ya. Saya masuk ke dunia iklan. Yeah. Kan di situ ada musik juga kan ya, di iklan tuh ada musik, ada segalanya. Tapi waktu saya masuk kerja di advertising dan bukan membuat iklan saja, iklan televisi saja, saya di situ justru saya belajar banyak tentang bisnis. Pada saat yang bersamaan diperbolehkan lagi oleh Pak Harto iklan. Akhirnya saya terjun lagi gitu bersama perusahaan pertama saya membuat iklan-iklan. Nah di situ saya mempelajari periklanan secara keseluruhan dari nol, dari bekerja sebagai account eksekutif sampai saya menjadi seorang creative director, sampai saya punya perusahaan periklanan sendiri yang saya bangun sendiri gitu. Nah, itu kelengkapan saya di dunia komunikasi. Karena itulah saya merasa tidak gentar ketika diminta oleh
Pak Presiden 5 tahun yang lalu untuk membentuk sebuah badan baru, Badan Ekonomi Kreatif, ya. Karena disitulah saya bisa menggunakan network saya, menggunakan pengalaman dan ilmu yang saya sudah pelajari, ekonomi kreatif semuanya ada. Gitu. Nah, Mas, ini masih ngomongin soal musik nih, Mas, ya. Bagaimana Mas Triawan melihat perkembangan musik di Indonesia dari dulu sampai sekarang? Nah, ini menarik nih. Kita semua tahu bahwa kita nggak kekurangan talent. Ya, talenta kita tuh luar biasa di Indonesia tuh. Apalagi sekarang. Jadi, talenta-talenta yang ada pada zaman Orde Baru, ataupun sebelumnya, itu tidak terlalu terlihat banyak, ya, seperti sekarang. Karena kesempatan mereka untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Kan musik itu bukan hanya lagunya saja, bukan hanya melodinya aja, tapi ada karakter, ada lirik, ya kan? Ada temanya tentang apa. Karena dulu ditekan di zaman Orde Baru, tidak boleh mengekspresikan apa-apa, jangankan mengarang lagu yang komplit, ya, secara tema, secara lirik, secara melodi dan lain. Bicara saja kita harus bisik-bisik kan dulu di kafe. Kita korban dari ditekannya jiwa kita, sehingga kita tidak bisa punya kebebasan untuk mengekspresikan diri secara sistematis. Tidak biasa bicara. Anak-anak sekarang umur 16-17 tahun ngomong udah lancar banget, sistematis, dalam bahasa Inggris yang bagus, bahasa Indonesia juga bagus. Dulu enggak gitu. Jadi gara-gara suasana yang seperti itu, tidak ada usaha untuk mengembangkan ekosistem musik yang komprehensif. Komprehensif itu apa? Jadi orang dalam waktu dia mencipta, itu kan harus ujung-ujungnya dipasarkan dengan segala promosinya dan lain-lain. Nah, pada saat dulu tidak terlindungi dengan baik, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian lagu kita yang baru kita keluarkan hari ini pagi, malam atau sore hari sudah ada di Blok M palsunya nih, CD atau kaset palsunya. Nah, ini tentu menekan perkembangan musik secara keseluruhan. Karena para pencipta lagu itu tidak bisa menikmati kemakmuran, tidak bisa menikmati hasil karyanya, menjadikan dirinya makmur, hidup dari musik atau dari lagu yang dia ciptakan, kan tidak dilindungi oleh negara. Ya, tidak ada sistemnya. Bahkan kalau saya boleh bilang, sampai sekarang pun kita mungkin baru 30% apa yang dari ideal. Di kita cara pembagian dari royaltinya sendiri juga sekarang bukan, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, kita menyalahkan proses dari dulu sampai sekarang. Nah, ini juga aku sekalian mau nanya nih Mas Triawan nih. Tapi Mas Triawan kan menyinggung soal royalti nih, aku juga mau nanya sekalian Mas Triawan mau menerangkan. Ini gimana sih soal royalti yang tadi Mas ceritain itu, terutama di Indonesia, kayak misalkan contohnya Mas Krisya kan udah nggak ada, itu lagunya dipakai, itu gimana sekarang? Apakah dia dapat apa enggak? Atau misalkan ada pemusik, misalkan ciptaannya Mas Triawan, lagu apa, tiba ada di karaoke, terus kita nyanyiin, itu kayak gimana? Atau penyanyi lah, misalkan siapa yang menyanyikan kembali lagunya si pencipta ini atau penyanyi yang itu, gimana Mas royaltinya yang sekarang ada di Indonesia tuh? Jadi ada satu lembaga yang didirikan kira-kira 5 tahun yang lalu, LMKN namanya, LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Waktu pembentukannya, lembaga tersebut tidak diberi anggaran, dengan pemikiran bahwa nanti akan dapat bagian dari royalti yang dia kumpulkan sebagai biaya pengelolaan lembaga tersebut gitu ya. Tapi ternyata pada awalnya waktu pendirian, di mana belum ada royalti yang masuk, dia tidak bisa menggaji orang-orangnya, ya kan? Ya, sehingga ada sedikit terhambat perkembangan awalnya. Jadi ada satu lembaga nasional namanya LMK, LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Yang di bawahnya itu ada lembaga manajemen kolektif kecil-kecil ya, perusahaan-perusahaan swasta yang dibentuk oleh siapapun juga yang membawahi 200 pencipta lagu. Nah, mereka lah yang mengumpulkan royalti dari siapapun yang terdaftar di situ gitu. Tapi perkembangan dari pengumpulan royalti itu sudah lumayan. Masih jauh dari ideal, tapi naik terus gitu ya, terutama dari pemungutan lagu-lagu secara digital. Sampai saya dengar katanya di YouTube itu banyak sekali uang-uang dari para pencipta lagu Indonesia, tapi tidak tahu mau dikirim kemana. Uangnya numpuk gitu, ngumpul di sana. Jadi saya mencanangkan satu program, project namanya Portamento. Portamento itu suatu istilah di dunia musik, di mana kalau kita main instrumen,
gitar atau piano kan terputus nih. Do, re, mi, fa, sol, tang, 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 ya. Kalau portamento itu, ya, tidak putus. Portamento istilahnya namanya. Nah, kenapa saya pakai kata portamento? Saya ingin di Indonesia kita memiliki satu sistem yang seamless. Sistem permusikan Indonesia yang tidak ada putus-putusnya. Artinya, nyatu sama semua pihak di dalam maupun di luar negeri. Dan alhamdulillah kami memiliki partner, ya Bekraf memiliki partner, namanya Pak Irfan Aulia. Dulu dia pemain gitarnya Samson. Dia itu orang yang sangat talented, ilmunya luar biasa. Nah, dia yang menjabarkan ide-ide dari saya, ya dengan sistemnya. Irfannya juga sangat senang. Setelah dia bekerja cukup lama, dipresentasikan di lembaga-lembaga internasional dan diterima gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana nanti kalau COVID ini lewat, itu diteruskan lagi. Nantinya semua penghasilan dari para pencipta, misalnya gini, Mas Panca bikin lagu, nah saya bikin musiknya, Mas Panca melodinya sama kata-katanya, jadi deh sebuah lagu. Kata Mas Panca bilang ini 50-50 ya. Nah lagu tersebut, apapun namanya, kita daftarkan langsung ke portamento itu, ya. Mas Panca 50%, saya 50%. Nanti dari semua penggunaan lagu tersebut, apakah itu diputar di luar negeri, di YouTube, di Facebook, ataupun di mana-mana, di iTunes, itu masuk ke dalam rekening Mas Panca, rekening saya, sesuai dengan proporsi kita. Jadi orang-orang yang ingin menggunakan lagu kita untuk iklan misalnya, ya dia tinggal buka aja portamento itu, dia langsung otomatis saya pakai lagu ini, otomatis masuk tuh duitnya ke kita, dan bisa terhitung pajaknya. Jadi setiap bulan kita bisa cek, itu yang kita mesti punya di Indonesia, disitulah pencipta lagu akan kaya raya. Nah ini kan bisa dilihat nih Mas Triawan pernah mengepalai Badan Ekonomi Kreatif. Iya. Semua orang tahu itu namanya Bekraf. Ini apa Bekraf itu Mas? Oke. Karena tidak ada sebuah lembaga yang khusus menangani ya, bidang kreatif di Indonesia. Waktu itu belum ada lembaga yang menangani secara khusus gitu, mengembangkannya. Jadi di Badan Ekonomi Kreatif, makanya ada kata-kata ekonomi di situ, ya. Karena kita ingin ciptaan-ciptaan dari seseorang, dari bakat-bakat yang kita miliki, dengan kekayaan budaya, kekayaan perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit yang ada di sini, kan budaya yang kaya banget. Ciptaan-ciptaan yang ada di Indonesia itu tidak bisa dikembangkan secara sistematis. Nah, Bekraf lah yang mulai membenahi itu. Dari awal kita membentuk Badan Ekonomi Kreatif ini untuk mengumpulkan semua potensi dengan sistematis, di mana pelakunya ada di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia, dari pengrajin batik sampai pedagang batik, yang belum berkembang menjadi berkembang, yang sudah berkembang menjadi lebih besar lagi, menginternasional, dan lain-lain. Itulah tugas dari Badan Ekonomi Kreatif. Gitu. Ternyata dari negara-negara di seluruh dunia, kita menjadi negara nomor 3 yang ekonomi kreatifnya menjadi penyumbang terbesar kepada ekonomi Indonesia. Jadi nggak main-main lah bidang ini. Jadi lucu sekali kalau nggak ada yang memperhatikan, gitu, nggak ada yang ngurusin sejak dulu. Saya membentuk Badan Ekonomi Kreatif bersama kawan-kawan dengan visi dari Presiden agar bisa tidak tergantung dari eksploitasi alam yang merusak, tapi kita tergantung kepada ekonomi yang dihasilkan dari daya cipta kita. Bekraf sendiri masih ada kan sekarang Mas ya? Jadi sekarang digabungkan, ya, visi Presiden mungkin ada sedikit adjustment, digabungkan dengan pariwisata di bawah seorang menterinya Mas Wisnu Tama. Gitu. Tapi orang-orangnya orang-orang Bekraf masih di sana. Badan Ekonomi Kreatifnya masih ada, tapi nggak terpisah sendiri, tapi di bawah Kementerian Pariwisata. Karena oleh Presiden diharapkan ekonomi kreatif bisa membantu pariwisata sepenuhnya. Gitu. Nah tadi kan membicarakan mengenai musik, terus aku mengetahui juga setelah itu Mas Triawan kan masuk ke pemerintahan nih Mas. Apa yang membuat Mas Triawan tertarik? Kalau dibilang nih berbeda, loncat ya. Ya itu untuk saya kejutan budaya tuh waktu itu ya, culture shock. Jadi waktu saya membentuk lembaga ini, tidak semua bisa swasta, karena ini lembaga negara. Harus ada orang-orang dari ASN, aparatur sipil negara, atau PNS, ya, pegawai negeri sipil. Nah inilah harus kerjasama dengan orang-orang tersebut gitu. Alhamdulillah di Bekraf waktu itu, saya mendapat orang-orang, termasuk birokrat-birokrat yang enak sekali kerjasamanya. Enak sekali. Karena jadi waktu saya sudah
diminta untuk meneruskan jabatan saya, kesedihan saya berpisah dengan teman-teman yang sudah selama hampir 5 tahun menjalankan satu perkawinan antara kekuatan swasta, ya, potensi swasta, potensi orang-orang swasta dengan birokrasi melalui orang-orangnya yang mau mengerti tentang kita. Kita mengerti tentang birokrasi, lalu kita bekerja sama untuk bisa membuat program-program ini yang bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Karena itulah mungkin kerjasama itu terasa sekali oleh para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Keberadaan BK itu terasa sekali, katanya ya, nggak tahu saya. Tapi katanya terasa sekali, sehingga waktu kita melakukan rekrutmen pegawai baru, ya, orang-orang yang pengen masuk ke Bekraf itu paling tinggi di antara lembaga-lembaga kementerian lainnya. Untuk satu posisi itu diminati oleh 135 orang waktu itu. Ya, 135 kandidat. Di mana pada saat itu satu posisi di kementerian lain, ya, pariwisata misalnya hanya diminati oleh 4 orang. Kita diminati oleh 135 orang. Anak-anak muda yang baru lulus, yang ingin kerja di negeri, ya, untuk mengabdi. Nah, sekarang ini COVID lah yang menghambat itu semua. Gitu. Mudah-mudahan ke depannya semua ini akan berjalan seperti yang diinginkan oleh kita semua, diinginkan oleh Bapak Presiden, bisa menjadi penunjang pariwisata. Karena pariwisata tanpa ekonomi kreatif itu nothing, cuman ada pemandangan, ya kan, sama udara, tapi nggak ada budaya, nggak ada kuliner, musik, fashion, kerajinan, souvenir, semua itu ekonomi kreatif. Nah, Bapak Presiden punya visi menyatukan itu, potensi itu menjadi satu kolaborasi yang bisa menghasilkan devisa yang besar sekali. Mudah-mudahan itu bisa tercapai setelah COVID. Ya, itu Mas Panca. Ya. Termasuk fashion, Mas, ya. Termasuk fashion, Mas, ya. Iya. Menanyakan soal fashion itu juga, Mas Dewa. Nah, ini Mas Dewa tadi membicarakan mengenai seni budaya, kemudian juga ada musisi, ya, terus juga periklanan gitu. Nah, ini mungkin di luar dari itu yang kayaknya mungkin ada hubungannya nih sama yang tadi aku sebutin. Aku udah sering lihat Mas Triawan ini beberapa kali menjadi juri di Putri Indonesia, yang dimana juga memang aku involved di Putri Indonesia sendiri kan dari tahun 2014, itu megang penampilan si para finalisnya yang dari seluruh Indonesia yang ada di situ, untuk malam finalnya kan dengan latihan koreografi, dengan semua itu untuk penampilan mereka pada malam hari itu. Nah, ini aku mau tanya Mas Triawan, kriteria apa yang dicari untuk bisa terpilih sebagai Putri Indonesia? Gini, saya menjadi juri Putri Indonesia itu mungkin yang terlama. Dulu saya menjuri di tahun 94 bersama almarhum Iwan Tirta, sama Setiawan Jodi, sama Ibu Muriati masih muda pada saat itu, Chris Kelana, lalu ada yang lain-lain, ya. Pada situ, pada awal-awal itu kita masih bingung lah, terus terang ya, karena masih kontroversial. Miss-missan itu, putri-putrian itu masih dianggapnya sebagai satu eksploitasi aja gitu, eksploitasi wanita, ya. Tapi perjuangan Ibu Muriati bersama putrinya itu membuahkan hasil. Mereka berhasil memperjuangkan dan mengkondisikan bahwa Putri Indonesia itu sebuah ajang kulminasi dari pencapaian potensi, ya, belum menjadi, kan, masih potensi-potensi muda yang bisa diasah, memiliki kecantikan Indonesia, ya, kecantikan ideal seorang perempuan Indonesia, punya kemampuan berpikir, kemampuan kreatif, kemampuan berpikir kritis dan lain-lain yang juga maksimal. Lalu ada 3B, brain, beauty, and behavior, ya kan? Itu nggak bisa dirubah itu. Kelakuannya juga, moralnya juga, ya. Punya mental yang kuat, karena di dalam pemilihan putri itu nggak gampang loh. Saya lihat banyak sekali tantangan-tantangan, dan itu juga nggak akan pernah selesai. Selalu ada konflik-konflik, ya, karena berhadapan dengan para pecinta netizen, apalagi sekarang itu. Netizen yang ikut juga berkiprah dalam pembentukan karakter mereka. Itu harus punya karakter yang kuat seorang putri Indonesia. Nah,
Jadi sekarang waktu kita memilih itu, kita sudah tahu nih juaranya nanti akan dikirim ke Miss Universe, sehingga harus disesuaikan dengan karakter dari Miss Universe itu sendiri. Gitu. Apa sih secara fisik, secara kepribadian, secara kemampuan, apa yang diharapkan di sana. Jadi harus dicocokin gitu, ya kan? Dicocokin. Percuma aja kita menang Putri Indonesia kalau tidak punya potensi untuk menjadi Miss Universe atau masuk ke 10 besar atau 3 besar bahkan, atau menjadi Miss Universe-nya sendiri. Kalau tidak punya potensi, percuma kan ya? Jadi harus disesuaikan. Begitu pula pada saat Putri Indonesia ini pergi mengikuti yang lain, runner up satunya diikutkan ke Miss Internasional, runner up 2-nya ke nasional. Jadi sebetulnya juara 1, 2, 3 ini saya lancang nih ya. Maaf Mbak Putri, nonton Mbak Putri, putrinya Bu Muriati yang mengepalai ini semua. Saya lancang, saya ingin mengatakan bahwa juara 1, 2, 3 itu juara sendiri-sendiri mereka. Karena mereka berpotensi untuk diikut sertakan kepada ketiga kejuaraan yang lain gitu. Jadi memang potensi. Kalau bisa dibilang itu sekarang adalah mereka bukan adalah juara 1, juara 2, juara 3 ya Mas. Ya. Bilang bahwa ini mereka sudah juaranya di putrinya mereka masing-masing gitu. Persis. Makanya kalau runner up 1 itu langsung mendapatkan gelar Miss Putri Pariwisata ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, Mas sebagai orang yang benar-benar mendukung pekerja seni nih, gimana saran Mas Triawan untuk kita para pekerja seni ini, seperti ya saya salah satunya di bidang fashion sebagai fashion show director atau pekerja seni yang lain. Ini saran Mas Triawan gimana nih dalam kondisi kita sekarang yang pandemik ini, ya kalau bisa dibilang kita jobless lah gitu ya sekarang. Ya, semua. Rata-rata semuanya begitu, dan memang dampaknya paling pertama kali sih yang aku rasain sebagai pekerja sini adalah kita yang paling pertama kali yang benar-benar di stop, karena kan kita kan hiburan gitu ya Mas ya. Iya, sekunder kan bukan primer ya. Bukan premier. Termasuk juga gitu ya, model-model semuanya. Nah, menurut Mas Triawan ini saran apa ya buat kita untuk bisa survive, atau apa ada saran lain lagi yang mesti kita lakukan dalam kondisi yang sekarang ini gitu Mas? Ya, ini ada istilah yang sekarang disebutnya new normal baru gitu kan. Ada satu paradigma baru, perubahan-perubahan yang kita nggak pernah sangka akan terjadi gitu kan. Malah krisisnya berbeda sekali dengan krisis tahun 98, tahun 2008, beda banget. Ini lebih parah ya. Dulu kita walaupun rupiah tersungkur pada saat itu, ya kan sebutnya dulu krisis moneter, krisis keuangan, tapi nggak krisis yang lain. Penerbangan masih jalan, kuliner, restoran masih jalan, orang masih bisa berusaha dan lain-lain. Sekarang nggak kan? Jadi kreativitas yang ditemukan tahun 98 dan tahun 2008 tidak otomatis bisa dipakai sekarang. Harus ada kreativitas baru dari para pelaku ekonomi kreatif termasuk fashion yang harus diciptakan tanpa menunggu siapapun juga. Tadi kan kita bilang bahwa ini kebutuhan sekunder bukan kebutuhan primer ya. Tapi kita harus push kebutuhan sekunder ini menjadi menarik banget sehingga nanti bisa ada di perbatasan antara sekunder dan primer gitu. Kalau orang melihat kreativitas yang dilakukan oleh siapapun juga bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya, memenuhi needs and wants-nya, mereka akan ambil itu gitu. Sekarang ini, adanya sosial media sekarang ini, produk kosmetik untuk perempuan, fashion, mungkin tidak segencar atau sekonsumtif pada saat normal dulu, tapi tetap mereka harus tampil beda gitu. Ya, untuk para artis ya, saya nggak bicara masalah konsumen. Untuk para selebgram, para artis yang ingin tampil, mereka tetap memerlukan penampilan yang fresh, penampilan yang baru untuk menyapa para penggemarnya, ya kan? Ya. Nah, mungkin bahkan sekarang lebih, kan setiap hari dari jam mereka bangun sampai malam mereka ada webinar, ada video call, ada talk show yang
walaupun bukan hanya kepala tapi juga kelihatan badannya gitu. Saya tadi waktu mau muncul di sini aja pakai kaos apa ya yang pas gitu kan ya. Itu aja yang dipikirin gitu kan. Walaupun kalau rapat-rapat biasa dengan perusahaan yang saya kerja sekarang di Garuda, saya bisa pakai kaos biasa. Nah, ada hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan sekarang menjadi kebutuhan baru gitu. Nah, ini yang harus bisa ditemukan. Jadi jangan putus asa. Kalau ini berkepanjangan, kita akan dipaksa untuk berinovasi ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita ciptakan yang tadinya nggak ada gitu. Jadi kebutuhan itu nggak mesti ada kebutuhannya, kita bisa menciptakan menjadi kebutuhan baru gitu. Karena daya tariknya yang luar biasa. Negara harus hadir dalam krisis ini. Anggaran yang selama ini dikucurkan untuk menjalankan program-program, mau tidak mau sekarang sebagian, mungkin setengahnya harus bisa digunakan untuk menghidupi para pelaku dari bidangnya. Misalnya pelaku ekonomi kreatif yang ada berjuta-juta itu. Oke, Mas Triawan. Ini terima kasih banyak banget. Ini banyak banget informasi dan masukan dari Mas Triawan, khususnya buat kita pekerja seni. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita yang sekarang nih Mas ya, teman-teman di sana bisa benar-benar dapat pengetahuan lagi yang lain yang biasanya kan taunya, oh ini mau menjadi ini seperti kayak gini stepnya, ini mau menjadi ini seperti ini stepnya. Tapi sekarang ini justru lain yang menurut aku masukan ini yang benar-benar sangat berguna buat kita pekerja seni. Sampai sarannya Mas Triawan juga, ini kita akan pasti ingat nih saran yang terbaik banget gitu buat kita. Jangan banyak Mas Triawan ya. Ya, oke. Makasih semua Mas Manca, makasih sama tim supportingnya di situ. Nah, tadi obrolan aku bersama dengan Mas Triawan Munaf. Semoga obrolan tadi akan menjadi inspirasi buat teman-teman dan juga berguna buat teman-teman para pekerja seni juga. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.